Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali melalui channel YouTube saya, Nini Asli. Saya mahasiswi pada Fakultas Tarbiyah Tadris, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam di Tunisia, negara bagian Afrika Utara. Sebagai tugas pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Dunia Islam. Tunisia adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Afrika. Negara yang secara astronomis berada di antara 30 sampai 30 derajat lintang utara dan 7 sampai 12 derajat bujur timur. Berbatasan langsung dengan Aljazair di sebelah barat dan Libya di sebelah tenggara. Sedangkan di utara dan timurnya adalah lautan Mediterania. Sahabat Rasulullah SAW, Uqbah bin Nafi, mengawali upaya pembebasan Tunisia oleh kedaulatan Islam pada tahun 647. Pasukannya berhasil menguasai Sufetullah di Tunisia Tengah. Sebagian ahli sejarah menilai itulah mula era Arab Islam di negeri tersebut pada tahun 670. Jenderal yang aktif sejak era Khalifah Umar bin Khattab itu memulai pembangunan kota baru di negeri tersebut. Namanya Al-Qairawan atau Kairouan, sekitar 180 km dari Tunis. Mulanya, Qairawan hanyalah tanah kosong yang di sana sini terdapat puing-puing bekas benteng Romawi Timur atau Byzantium. Uqbah kemudian mendirikan masjid dan markas pemerintahan di sana. Sekilas Qairawan nampak berasal dari bahasa Arab, namun akar kata Qairawan ditemukan dalam bahasa Persia, Qairawan atau Karwan, yang artinya adalah Karavan. Penamaan itu menunjukkan kota tersebut memiliki posisi yang cukup strategis, baik dalam rute perdagangan maupun ekspedisi militer. Kemudian Uqbah meninggal pada tahun 683. Penggantinya tidak mampu mempertahankan Qairawan. Situasi mulai kondusif sejak kedatangan Hasan bin Nu'mal al-Ghassani. Dia adalah jenderal yang diutus Khalifah kelima dinasti Umayyah, Abdul Malik, untuk menaklukkan Afrika Utara. Pada akhir abad ke-7, Hasan mengalahkan pasukan Bizantium yang bersekutu dengan suku-suku Berber. Sesudah berhasil dengan misinya, ia pun mendirikan pusat kekuasaan baru di Tunisia. Bagaimanapun Qairawan tidak diabaikannya sama sekali. Kota yang dinisiasati Uqbah bin Nafi itu dijadikannya sebagai pusat administrasi untuk memantau perkembangan pelabuhan Muslim atas Afrika Utara. Menjelang abad ke-8, dinasti Umayyah sudah menguasai kawasan yang amat luas, merentang dari Andalusia Spanyol hingga seluruh pesisir Afrika Utara. Qairawan ikut berkembang menjadi kota yang berperadaban. Namun musibah datang pada tahun 750, di mana suku-suku Berber menyerbu kota tersebut. Mereka merusak banyak bangunan, bahkan masjid mereka jadikan sebagai kandang kuda. Pasukan Muslim dari golongan Ibadiyah berhasil menyelamatkan Qairawan dari kehancuran yang lebih jauh. Abad ke-8 bisa dikatakan sebagai abad konsolidasi pengaruh Islam di Afrika Utara. Apa yang dahulu disebut sebagai bangsa Romawi sebagai Afrika Prokonsularis kini menjadi wilayah Ifriqiya. Luasnya yang merentang dari Tunisia, sebagian Libya hingga Aljazair Timur. Kairo di Tunisia menjadi salah satu kota terpenting. Dinasti Umayyah tumbang dan digantikan dinasti Abbasiyah pada tahun 800. Sultan Harun al-Rasyid menunjuk Ibrahim bin Al-Qab sebagai gubernur Ifriqiya. Sosok dari Bani Tamim itu akhirnya merintis dinasti Aghlabi. Dia mendirikan ibu kota baru, Al-Abbasiyah, dekat dari Qairawan. Di bawah kepemimpinan Ifriqiya mengalami periode kemakmuran. Berbagai infrastruktur dibangun seperti bendungan, masjid, perpustakaan, dan madrasah. Pemerintah juga sukses menjadi jaga situasi harmoni antara bangsa Arab dan Berber Muslim. Pada akhir abad ke-9, Ibnu al-Aqlab juga mendirikan Baitul Hikmah di Qairawan. Formatnya mengikuti Baitul Hikmah yang lebih dahulu eksis di Baghdad. Qairawan kian bersinar sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Afrika Utara. Banyak sarjana Muslim yang berkarir di sana. Misalnya Ishaq bin Imran, seorang ahli medis dari Irak yang kemudian mendirikan sekolah kedokteran di Qairawan. Salah seorang muridnya kelak menjadi pakar kedokteran terkemuka pada masa itu. Namanya Israq Israil bin Sulaiman. Di kota yang sama, sarjana ini juga berkiprah dalam bidang filsafat.
filsafat, logika, dan metafisika. Dia memiliki seorang murid, Ibnu Al-Jazar Al-Qayrawani. Bagi masyarakat Eropa, abad pertengahan, pakar kedokteran itu lebih dikenal sebagai Al-Ghizar. Tidak hanya Qayrawan, kota Tunis juga berkembang pesat, terutama pada abad ke-13. Pamornya kian berkilau seiring dengan berdirinya Madrasah Al-Zaitun di kota tersebut. Inilah perguruan tinggi pertama kali di Afrika Utara. Namun Tunis sempat terpuruk saat diserbu bangsa Normandia dari Eropa. Selanjutnya, kekhilafan Fatimiyah yang berpusat di Mesir berhasil mengusir mereka. Tunis pun kembali bangkit, khususnya pada masa dinasti Almohad atau Almohahidun. Elit mereka berasal dari suku Berber yang telah lama memeluk Islam sejak abad ke-12 hingga abad ke-15. Tunisia dikendalikan sejumlah kekuatan politik, mulai dari dinasti Ziridia, invasi militer Normandia dan Eropa, Almohad sampai Habsyiah. Kemudian menjelang era modern, Kesultanan Utsmaniyah menguasai negeri itu. Meski dikuasai Turki, Tunisia dapat menjadi wilayah otonom di bawah pemerintahan yang berturut-turut Dey, Muaradi, Husaini, dan akhirnya negeri ini dicaplok bangsa Eropa menjelang Perang Dunia I. Demikianlah sejarah perkembangan Islam di Tunisia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah hasanah keilmuan bagi kita, terutama pengetahuan kita tentang Islam di Tunisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.